Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masih penyeleksian kondisi, tetapi untuk pembahasannya kita akan membahas terkait nested if atau if bersarang dan switch case. Yang mana untuk nested if ini hampir sama dengan if else yang kemarin, cuman untuk if bersarang ini di dalam if atau di dalam if itu ada if lagi. Berarti di sini ada dua buah kondisi. Yang mana di sini ada kondisi pertama. Kalau kondisi pertama ini bernilai benar, ini masuk ke kondisi yang kedua. Tetapi kalau kondisi yang pertama ini bernilai salah, maka ini akan tidak akan menjalankan if yang kedua. Untuk nested if, pada bahasa C, Pascal, dan Python, ini tiga-tiganya ada dan dapat dipraktekkan. Untuk prakteknya, kita akan mulai aja. Langsung di bahasa pemrograman Pascal dulu. Kita buka Pascalnya. Kemudian kita cengdir. Jangan lupa dicengdir. Kita masuk ke folder pertemuan 5. Kita buat satu lembar kerja baru. Nah, seperti biasa, Pascal itu baris pertamanya pasti diawali dengan program. Kemudian diikuti nama programnya. Misalkan nama programnya itu pertemuan 05. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Untuk variabel yang kita gunakan itu adalah variabel angka dengan tipe data integer, yang mana untuk programnya nanti ini akan menentukan apakah angka yang kita masukkan ini termasuk bilangan ke angka positif atau angka negatif atau angka 0. Kemudian akan diolah juga jika masuk ke bilangan positif atau angka positif, maka ada decision atau penyeleksian kondisi atau if yang kedua untuk menentukan apakah angka tersebut masuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Kita buatkan di programnya. Untuk variabelnya kita samakan kayak tadi. Nama variabelnya itu adalah angka. Untuk tipe datanya itu adalah integer. Kemudian begin. Ada yang ketinggalan. Di sini saya tambahkan uses crt. Kemudian di sini saya panggil dulu clr scr. Seperti biasa, untuk decision kita buatkan inputannya dulu. Untuk inputannya misalkan seperti ini, masukkan sebuah angka titik 2 kutip, kemudian readline. Ini masuk ke variabel angka. Kemudian baru kita buatkan untuk decisionnya. Untuk decisionnya kita buatkan if jika variabel angka lebih dari 0, maka begin readline. Misal di sini angka positif. Kemudian di sini n. Kemudian untuk else-nya atau statement jika kondisi tersebut bernilai false, maka di sini dimulai dari begin, kemudian readline angka negatif atau 0. Kemudian tambah n titik koma. Kemudian
kita tambahkan di sini n titik. Nah, di sini kan baru ada satu buah decision ya. Ini hanya untuk menentukan apakah angka tersebut masuk angka positif atau angka negatif. Kita coba jalankan. 5 untuk namanya 05. Saya coba jalankan. Di sini masukkan sebuah angka. Yang untuk decision yang ini untuk menentukan apakah ini masuk ke angka positif, angka negatif, atau 0. Misal saya masukkan angka positif dulu. Angka positif itu contohnya 8. Nah, ini kan angka positif ya. Tapi kalau misalkan saya tambahkan 0, nah ini adalah angka negatif atau 0. Atau mungkin saya tambahkan negatif 1. Nah, ini adalah angka negatif. Berarti ini baru satu buah decision. Kita coba buat untuk decision yang kedua atau if yang bersarangnya. Untuk if bersarang, kita tambahkan setelah right one yang ini. Untuk if bersarangnya, di sini kan untuk menentukan apakah angka tersebut masuk angka genap atau angka ganjil. Kemarin kan udah ya di aritmatika untuk mencari angka genap dan ganjil, kita bisa menggunakan yang namanya modulus atau mod. Kita tinggal buatkan aja struktur decision yang kedua. Misal di sini saya tambahkan if. Untuk kondisinya, jika angka dimoduluskan dengan 2 bernilai 0, maka begin misal di sini seperti tadi right one, untuk teksnya yaitu angka tersebut adalah genap. Sini kan. Nah, di sini sudah ada if yang kedua. Untuk if yang kedua ini juga sama, menggunakan variabel angka untuk penyeleksian kondisinya. Kalau kita terjemahkan kayak tadi itu, jika angka dimoduluskan dengan 2 itu nilainya adalah 0, maka akan tampil angka tersebut adalah angka genap. Tetapi jika angka dimoduluskan dengan 2 ini tidak bernilai 0 atau bisa bernilai 1, 2, dan seterusnya, maka kita buatkan untuk statement yang keduanya atau statement yang bernilai false. Begin right len, angka tersebut adalah ganjil. Kemudian kita tambahkan n di sini, n titik koma. Nah, di sini udah ada 2 decision ya, atau 2 buah. Kayaknya ada yang salah. Oh, ini salah. Right len. Oh, di sini else-nya kurang. Nah, ini kurang else. Pantas tadi salah. Misalkan masukkan angka 20. Nah, 20 itu adalah angka positif dan angka tersebut itu adalah genap. Ini harusnya right aja. Misal saya coba masukkan min 11. Nah, min 11 itu adalah angka negatif atau 0. Kenapa gak ada decision-nya? 11 itu masuk ke bilangan ganjil atau genap. Karena pada statement yang kedua atau else, ini gak ada penyeleksian kondisi lagi. Berbeda halnya ketika else ini kita tambahkan penyeleksian kondisi, atau kita coba copy paste aja di sini, copy. Kemudian di sini saya coba paste. Saya coba rapihkan. Nah, kalau kita tambahkan decision pada bagian else-nya atau bagian
statement yang bernilai false atau bernilai salah, maka min 11 angka negatif atau 0, angka tersebut itu adalah ganjil karena min 11 dimoduluskan 2 itu ada sisa ya, tidak bernilai 0. Ya, itu mungkin untuk if bersarang atau nested if pada bahasa pemrograman Pascal. Kita masuk ke bahasa pemrograman C. Untuk bahasa pemrograman C, strukturnya hampir sama seperti if else biasa. Cuman ya karena ini adalah if bersarang atau di dalam if ini ada if lagi atau ada dua kondisi setelah kondisi yang pertama, maka ada dua buah kondisi, kemudian ada dua buah if juga. Kita coba aplikasikan untuk programnya pada bahasa C menggunakan dev C++. Pada baris pertama kita masukkan library-nya, include stdio.h, kemudian int main, mungkin di sini saya tambahkan return 0. Nah, pada bahasa C juga sama. Angka pertama kita buat variabelnya dulu. Di sini untuk variabel menggunakan tipe data integer dengan nama variabelnya itu adalah angka. Kemudian kita buatkan untuk inputannya untuk menyimpan data ke variabel angka tersebut. Kita tinggal tuliskan printf, kemudian untuk teksnya masukkan sebuah angka, titik 2, kemudian scanf. Ini dikarenakan tipe data integer, kita tambahkan %d, kemudian koma, kemudian dan di sini variabel yang kita simpan itu adalah disimpan ke variabel angka. Baru kita buatkan untuk statement decision-nya. Kita buatkan untuk if yang pertama, if atau jika angka lebih dari 0, di sini, maka printf akan ditampilkan sebuah teks. Ini adalah angka positif. Kemudian kita buatkan else-nya. Atau mungkin kita buatkan dulu if yang kedua, yang mana untuk kondisi kedua itu angka dimoduluskan dengan 2, itu nilainya adalah 0. Nah, mungkin kemarin ada yang ketinggalan ya, untuk di bagian aritmatika. Di dalam aritmatika itu ada penugasan dengan simbol sama dengan seperti ini. Dan ada juga yang namanya double sama dengan, kayak gini. Kalau sama dengan, kita memasukkan atau variabel tersebut bernilai sekian. Tetapi kalau misalkan sama dengannya ada 2, ini si suatu variabel itu harus atau wajib bernilai sekian. Yang mana kalau misalkan kita buatkan untuk kondisi ini, di sini ada angka. Jika angka dimoduluskan dengan 2, nilainya harus sama dengan 0, harus 0, maka akan ditampilkan printf. Ada yang kurang. Bentar, ada yang kurang. Di sini bukan titik koma ya, tapi kurung buka, kurawa buka, maka printf teksnya angka tersebut genap. Jadi beda ya antara sama dengannya 1 dengan sama dengannya 2.
Kalau sama dengannya 1, ya ini nilai variabel itu adalah sekian. Atau misalkan kayak gini nih, A sama dengan 2, maka A ini bernilai 2. Tetapi untuk di decision, itu biasanya pakai 2 sama dengan, untuk menegaskan bahwa nilai dari A itu harus bernilai 2. Kayak gitu. Kemudian untuk bagian else-nya, di sini untuk else atau bagian bernilai salah, kita tentukan angka tersebut adalah, atau misalkan angka tersebut ganjil. Kemudian dikarenakan di sini ada if yang pertama ini belum selesai. Nah, untuk if yang kedua ini di dalam statement yang pertama ini sudah selesai seperti ini. Tinggal kita buatkan else untuk if yang pertama tadi. Else, untuk else-nya mah hanya menampilkan printf sebuah string, yaitu angka 0 atau negatif. Kita coba jalankan. Misalkan angkanya itu adalah 2. Maka 2 ini adalah angka positif, dan juga 2 ini adalah angka genap. Nah, ini terlalu berdempetan, saya tambahkan /n aja di sini. Nah, 2 itu adalah angka positif, dan angka 2 tersebut adalah angka genap. Kalau misalkan saya masukkan min 11 kayak tadi, atau misalkan min 12, ya kayak tadi, ini statement yang pertama ini akan dilewat karena negatif 12, yang mana negatif 12 ini adalah bilangannya atau nilainya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 kan otomatis masuk ke else yang terakhir, memunculkan sebuah string yaitu angka 0 atau negatif. Kita juga bisa kayak tadi menambahkan decision atau if bersarang pada else yang kedua. Nah, saya tambahkan seperti ini. Tinggal di copy paste aja, karena untuk negatif dan positif mencari bilangan ganjil genap tetap sama menggunakan modulus. Misal kayak tadi negatif 13, nah, angka 0 atau negatif, kemudian angka tersebut itu adalah bilangan ganjil atau angka ganjil. Saya tambahkan ini /n, negatif 15, itu juga sama. Masuk angka 0 atau negatif, angka tersebut itu adalah angka ganjil. Kita masuk ke yang terakhir, itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada bahasa pemrograman Python, seperti biasa ya, Python itu lebih sederhana untuk membuat baik itu if biasa atau if bersarang atau nested if. Pertama-tama, seperti biasa, kita buatkan satu buah variabel, yaitu variabel angka. Kita buatkan untuk tipe datanya integer. Ini kita buatkan juga untuk inputan, int input. Kemudian untuk teksnya itu adalah masukkan sebuah angka, (2), kutip, kurung tutup. Kemudian kita buatkan langsung untuk decision-nya. Jika angka lebih dari 0, maka tampilkan angka positif. Yes. Kemudian untuk kalau angka tersebut itu kurang dari 0 atau bernilai false, maka di sini ada else (2) print angka negatif atau 0.
Nah, ini baru satu buah if ya. Kita buat if bersarangnya atau nested if-nya. Kita tambahkan di sini. Untuk if yang kedua, di bagian true, jika angka modulus dengan 2, nilainya itu adalah 0, maka, bukan titik koma ya, tapi titik 2, maka print angka tersebut adalah genap. Tetapi else kalau angkanya dimoduluskan 2 tidak sama dengan 0 atau tidak bernilai 0, maka akan tampil sebuah teks yaitu angka tersebut adalah ganjil. Kita coba jalankan. Atau kita langsung buatkan aja di sini di bagian else yang kedua. If angka modulus 2 itu adalah 0, maka print sebuah teks angka tersebut adalah genap. Tetapi kalau bernilai tidak sama dengan 0, maka ada else di sini akan menampilkan sebuah teks print kemudian angka tersebut adalah ganjil. Nah, udah ya untuk nested if-nya. Kita coba jalankan. Nah, biasa masukkan sebuah angka, misalnya angkanya itu adalah 100. Nah, 100 ini adalah angka positif dan angka tersebut adalah genap. Kalau kita masukkan min 100 itu juga sama. Nah, min 100 itu adalah angka negatif. Terus angka tersebut itu adalah angka genap juga. Ya, untuk nested if mungkin sampai di sana.